Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 2, yaitu mata pelajaran tematik IPA, IPS, dan PKN. Pertama yang kita bahas adalah tematik IPA. Nah, ini adalah sambungan dari pelajaran minggu kemarin, yaitu tentang alat pernapasan pada hewan dan manusia. Kalau kemarin tentang alat pernapasan pada hewan dan manusia, sekarang adalah tentang penyakit pada organ pernapasan dan cara menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Jadi organ pernapasan pada manusia ini juga rentan sekali terhadap suatu penyakit, apalagi pada musim pandemi ini. Jadi kita harus menjaga kesehatan kita dan kebersihan. Yang kita bahas yang pertama adalah penyakit pada organ pernapasan pada manusia, yaitu pertama flu. Flu disebabkan oleh virus melalui udara. Kemudian yang kedua adalah TBC atau tuberkulosis. Disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru. Yang ketiga adalah flu burung. Nah, disebabkan oleh virus H5N1. Kemudian ada bronkitis. Bronkitis merupakan peradangan pada bronkus paru-paru disebabkan oleh virus. Kemudian ada pneumonia. Penyakit radang paru-paru yang disebabkan oleh bakteri Diplococcus pneumonia. Kemudian ada asma, yaitu penyempitan saluran pernapasan karena debu atau alergi. Kemudian ada emfisema, yaitu gangguan pernapasan karena kerusakan alveolus atau paru-paru. Kemudian ada kanker paru. Kanker paru ini merupakan kerusakan paru akibat dari zat berbahaya dan juga bisa karena rokok, yaitu karena asap dan juga zat kimia yang dihisap pada rokok. Kemudian cara menjaga kesehatan organ pernapasan manusia. Pertama adalah menggunakan masker. Apalagi pada saat pandemi ini, nah kita tidak boleh lepas dari masker kalau kita mau pergi ke keluar rumah. Kemudian menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Jadi lingkungan rumah dan lingkungan sekitar rumah harus sehat dan bersih. Kemudian menanam pohon di lingkungan sekitar agar udara terasa sejuk dan juga udara yang kita hirup lebih segar. Kemudian makan makanan yang bergizi. Nah, agar tubuh kita kuat terhadap penyakit. Kemudian tidur dan istirahat yang cukup. Menutup mulut saat bersin dan batuk. Menghindari tempat yang berdebu, apalagi kalau kalian itu alergi terhadap debu. Tidak merokok dan hindari asap rokok. Nah, ini juga berbahaya bagi paru-paru, bisa merusak paru-paru. Asap rokok atau perokok pasif yang menghisap asap tanpa merokok itu lebih berbahaya daripada orang yang merokok. Kemudian, tidak meminum minuman keras, itu juga berbahaya bagi paru-paru. Setelah itu kita menuju ke tematik IPS. Nah, di tematik IPS ini kita membahas tentang jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Di sini dan menghargai kegiatan ekonomi. Nah, di sini ada jenis-jenis usaha yang dikelola secara perorangan dan kelompok. Kalau di sini Ibu hanya menjelaskan secara garis besar saja. Nanti bisa kalian baca di buku paket bupenanya. Pertama adalah usaha perorangan.
kemudian ada firma, ada persekutuan komanditer atau SIPI, ada perseroan terbatas atau PT, ada badan usaha milik negara atau BUMN, dan ada koperasi. Semua inilah jenis usaha atau kegiatan ekonomi. Kemudian kita menuju ke bentuk kegiatan ekonomi di berbagai bidang. Ada bidang pertanian, ada perkebunan, ada peternakan, ada perikanan, ada kehutanan, ada perindustrian, dan ada pelayanan jasa. Bisa kalian baca nanti di sini dan juga di buku paket. Kemudian kita menuju ke cara menghargai kegiatan ekonomi atau usaha orang lain. Nah, di sini ada beberapa cara. Pertama, tidak merendahkan usaha orang lain. Kedua, tidak mengganggu usaha orang lain. Ketiga, tidak merasa iri terhadap keberhasilan usaha yang dicapai orang lain. Keempat, bersaing dengan sehat jika ingin memiliki usaha yang sama. Kelima, jika kita telah sukses dengan usaha yang kita jalani, sebaiknya kita juga ikut membantu usaha orang lain agar mereka bisa mengikuti kesuksesan kita. Yang keenam, kita adalah makhluk sosial yang pasti perlu bantuan orang lain. Kemudian kita menuju ke tematik PKN, yaitu tentang tanggung jawab di rumah dan di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, tanggung jawab di rumah. Jadi tanggung jawab atau kewajiban yang harus kita lakukan di rumah antara lain membantu orang tua, ikut menjaga kebersihan dan kerapian rumah, melaksanakan semua peraturan yang ada di rumah yang sudah disepakati oleh keluarga. Itu adalah bentuk tanggung jawab di rumah. Kemudian bagaimana dengan tanggung jawab di sekolah? Nah, pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Yang kedua, ikut membantu menciptakan suasana belajar yang nyaman. Yang ketiga, melaksanakan semua peraturan yang ada di sekolah dengan baik. Itu adalah bentuk tanggung jawab. Kemudian, tanggung jawab di lingkungan masyarakat. Pertama, ikut menjaga kebersihan lingkungan, yaitu lingkungan masyarakat. Yang kedua, ikut menjaga keamanan lingkungan sekitar, misalnya seperti ikut pos kamling. Kemudian yang ketiga, melaksanakan semua aturan yang berlaku di lingkungan masyarakat. Nah, jadi itulah pelajaran kita hari ini. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada salah kata. Apabila ada hal yang tidak dimengerti, bisa WA Ibu secara pribadi. Silahkan kalian beri garis saja pada buku paket bupenanya. Tidak usah dicatat, tapi beri garis saja mana yang pentingnya yang hari ini Ibu sampaikan, agar nanti pada saat ulangan mudah untuk membacanya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.